Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sampurasun warga Jawa Barat. Halo, perkenalkan nama saya Artika Sari Devi. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Cikarang Utara, dan dalam video ini saya akan menjelaskan tentang materi menanamkan sejak dini pendidikan anti korupsi. Yuk kita mulai. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya akan menjelaskan tentang materi menanamkan sejak dini tentang pendidikan anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Penyebab korupsi dikarenakan celah yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, termasuk juga di dalamnya mengenai sistem administrasi pemerintah yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan dana imbalan pada rekrutmen aparatur sipil negara. Dampak negatif bagi bangsa dan negara, korupsi yang berdampak pada perekonomian menyumbang banyak untuk meningkatkan kemiskinan masyarakat di seluruh negara. Kemiskinan absolut, dampak korupsi terhadap ketimpangan, munculnya kemiskinan relatif. Tindakan korupsi juga merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat merugikan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Nah, nilai-nilai anti korupsi di sini ada 9. Ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan akuntabilitas. Penerapan nilai-nilai anti korupsi di kehidupan sehari-hari seperti melakukan pekerjaan yang seharusnya diselesaikan, tidak mencontek atau menyalin pekerjaan orang lain, tidak memanipulasi data dan fakta pada suatu pekerjaan, dan bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, berikut ini adalah cara mewujudkan pendidikan anti korupsi di sekolah. Yang pertama, memberikan contoh yang baik. Pertama-tama, guru dan orang tua harus memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mereka harus menunjukkan integritas dan tidak melakukan tindakan korupsi dalam bentuk apapun. Dengan memberikan contoh yang baik, anak-anak akan belajar bahwa korupsi adalah tindakan yang salah dan harus dihindari. Yang kedua, memberikan pengajaran tentang korupsi. Pengajaran tentang korupsi dapat diberikan di dalam kelas, baik melalui pelajaran moral atau melalui pelajaran sejarah. Guru dapat memberikan contoh kasus korupsi yang terjadi di masyarakat atau pemerintahan, sehingga siswa dapat memahami dampak yang ditimbulkan akibat tindakan korupsi. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan sosial. Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti kegiatan amal, aksi sosial, atau program relawan dapat membantu mereka memahami arti penting dari bertindak dengan integritas dan membantu masyarakat. Dengan menjadi bagian dari kegiatan sosial, siswa dapat mempelajari nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan solidaritas. Dan yang keempat, menggunakan teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk menanamkan prinsip anti korupsi pada siswa. Misalnya, menggunakan video animasi, game interaktif, atau media online yang menarik untuk mengajarkan nilai-nilai integritas dan anti korupsi. Dengan menggunakan teknologi yang menarik, siswa dapat lebih tertarik dan termotivasi untuk mempelajari prinsip anti korupsi. Nah, selanjutnya adalah cara pencegahan korupsi pada diri sendiri. Yang pertama, tanamkan nilai moral sejak kecil. Banyak yang belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya pendidikan moral sejak usia dini. Nyatanya, nilai moral memiliki peran signifikan dalam membentuk karakter dan mengarahkan perilaku manusia sehari-hari. Yang kedua, tidak perlu sering mengikuti tren.
Setiap hari terdapat tren baru yang mendorong individu untuk mengikuti tanpa memperhatikan jumlah uang yang dikeluarkan. Kebiasaan ini menghasilkan perilaku konsumtif hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain dan memuaskan keinginan pribadi. Untuk mencegah pengeluaran yang berlebihan dan juga potensi perilaku koruptif, disarankan untuk mempertimbangkan apakah tren tersebut bersifat konsumtif semata atau tidak. Jika hanya bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, lebih bijak jika uang tersebut disimpan untuk kebutuhan di masa mendatang. Yang ketiga adalah perkuat ibadah. Memperkuat ibadah dapat menjadi metode untuk mencegah korupsi dan memperkuat sikap anti korupsi. Individu yang memberikan nilai tinggi pada prinsip-prinsip keimanan dan memperdalam ibadahnya cenderung mematuhi ajaran agama. Hal ini termasuk dalam menahan diri dari melibatkan diri dari perilaku yang tidak etis seperti korupsi. Dan yang terakhir, fokus pada diri sendiri. Korupsi tidak hanya terkait dengan aspek finansial, menunda-nunda pekerjaan dan mengalihkan perhatian pada hal-hal yang tidak penting juga dapat dianggap sebagai bentuk korupsi waktu loh. Oleh karena itu, daripada membanding-bandingkan hidup dengan orang lain, lebih baik fokus pada tanggung jawab yang sedang dihadapi saat ini. Pendekatan ini sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Sebagai individu yang memiliki tanggung jawab, kualitas, dan integritas untuk selalu memiliki sikap anti korupsi. Terima kasih ya telah mendengarkan penjelasan yang telah saya sampaikan. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan bisa menjadi pengetahuan baru untuk kita bersama. Dan marilah kita bersama hentikan korupsi.